pelajari sedikit, kalian sudah mendapatkan materinya, kalian juga sudah mendapatkan videonya. Silakan nanti pada bagian tertentu kalian bisa tanya, dan kalau tanya silakan raise your hand, terus kalian dinyalakan mic-nya untuk bertanya. Oke, paham ya? Siap, kita lanjutkan untuk hiperbola. Ya, materi hiperbola ini hiperbola adalah salah satu irisan dari kerucut. Ya, jadi irisan dari kerucut. Kita sebelumnya sudah mempelajari masalah elips dan juga mempelajari masalah parabola. Sekarang kita mempelajari masalah hiperbola. Bentuk hiperbola itu ada dua. Ada yang dia berbentuk terbuka ke kanan kiri dan ada yang terbuka ke atas. Ini PowerPoint saya kelihatan ya. Oke, ini PowerPoint-nya. Nah, perbedaan kita dari hiperbola dengan elips yang kemarin itu adalah pada C-nya. C-nya di sini dia A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan pada persamaannya kita membedakan dia terbuka ke kanan kiri atau terbuka ke atas, itu adalah pada, perhatikan ini, ada X kuadrat per A kuadrat, di sini ada Y kuadrat per A kuadrat. Itu yang harus kalian pahami ya. Sebentar, saya aktifkan dulu yang baru masuk. Nah, oke, jadi seperti itu. Sebentar, ada yang tanya. Nah, selanjutnya yang menjadi problematika kalau kalian mengerjakan pada soal yang seperti ini, insya Allah kalian sudah paham ya, ini ya soal ini ya. Kalian paham ini, maka perhatikan X kuadrat per 16 dikurangi Y kuadrat per 4 sama dengan 1, kita terdapat pendekatan terhadap rumus mana? X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat. Otomatis ini adalah A kuadrat, ini adalah B kuadrat. Sehingga nilai A-nya adalah akar dari 16 yaitu 4, dan B akar dari 4 yaitu adalah 2. Oke, nilai C-nya adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat, sehingga C-nya adalah 16 ditambah 4 sama dengan 20, akar 20, maka C-nya adalah 2 akar 5. Tahu ya, paham ya perpindahan dari 2 akar 5 ini ya, yaitu dengan cara gini, akar 20 sama dengan akar 4 kali akar 5. Sehingga akar dari 4 adalah 2. Maka kalian substitusikan satu persatu. Koordinat titik pusatnya terletak di O 0,0 karena bentuk persamaannya adalah ini. Yang kedua, koordinat titik fokusnya F1-nya adalah C,0, yaitu C-nya 2 akar 5,0 dan F2-nya min C min 2 akar 5, min 2 akar 5,0. Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Koordinat titik puncak yaitu A1, A,0. A1-nya adalah A-nya berapa? 4. A,0 menjadi 4,0. Ini X-nya, ini Y-nya. A-nya juga gitu, min 4,0. Jarak kedua fokus yaitu 2C. C-nya 2 akar 5 menjadi 2 kali 2 akar 5 sama dengan 4 akar 5. Persamaan direktrisnya saya ulangi.
Persamaan direktriksnya X1 sama dengan A kuadrat per C. A kuadratnya berapa? 16. 16 per 2 akar 5. 16 dengan 2. Kita bisa coret. Ini 1, ini 8. Maka menjadi 8 per akar 5. Untuk pada bagian ini kita harus merasionalkan penyebutnya. Dengan cara 8 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5. Akar 5 kali akar 5 berapa? 5. 8 kali akar 5 ya 8 akar 5. Oke, paham ya untuk perubahan ini ya? Oke. Kalau paham kita lanjutkan untuk X2-nya sama, menggunakan dia negatif. Selesai berarti sama dengan atas nantinya. Selanjutnya persamaan sumbu nyata Y sama dengan 0, yaitu adalah sumbu X. Di sumbu imajinernya X sama dengan 0, yaitu dia sumbu Y. Dan eksentrisitas E sama dengan C per A. C-nya adalah 2 akar 5 per 4. 2 dibagi 4, ya kan, ini 1, ini 2 sama dengan setengah akar 5. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Panjang latus rektum LR 2B kuadrat. Namanya kita menggunakan panjang, otomatis tidak ada yang nilainya negatif karena dia mengandung jarak. Maka kita menggunakan aturan apa? Hargamu telah B kuadratnya adalah 4, maka 4 dengan 4 kita bisa coret, kan panjang latus rektumnya adalah 2. Persamaan asimtot Y sama dengan B per AX. Y sama dengan 2 per 4, B-nya berapa? B-nya 2, A-nya 4. Sehingga menjadi setengah X. Untuk yang kedua yaitu dia menjadi negatif, Y B per AX. Karena rumus asimtot ini adalah Y sama dengan plus minus B per AX. Makna plus minus inilah yang ditaruh pada dua bagian ini. Sebentar, saya izinkan siswa yang masuk lainnya. Oke, selanjutnya kalau kita di pusat P, Q itu sama caranya dengan hiperbola di pusat 0,0. Cuma bedanya adalah pada bagian X dan Y itu kita substitusikan ya. Untuk yang X kita tambahkan nantinya. Ini kan ini milik X nih. Kan dia A,0 sebenarnya. Maka di sini itu substitusikan, ditambahkan A plus P, Q-nya menjadi ini Y. Paham ya? Untuk contoh pada persamaan hiperbola ini sudah saya anggap cukup. Nanti kita lanjutkan pada yang cukup sulit, yaitu di bagian menghitung garis singgung. Ya, ini ada contohnya garis singgung. Ini nanti kalian bisa lihat di kelas daring, materi sudah saya share ke kalian. Ya, dari persamaan hiperbola X min 2 kuadrat per 12 dikurangi Y min 3 kuadrat per 8 sama dengan 1. Tentukanlah persamaan garis singgung di titik yang memiliki ordinat 7. Ingat, bahasanya ordinat. Ordinat itu artinya sumbu Y. Nilai Y-nya 7. Nilai Y-nya 7. Nah, otomatis titik itu kan mengandung nilai X dan Y. X-nya 7. Dan kita tinggal mencari Y-nya, yaitu di mana? Substitusikan nilai Y ke persamaan hiperbola. Maka diperoleh X min 2, ini kan X-nya, Y-nya itu adalah 7, maka dilanjutkan menjadi X min 2 kuadrat per 12 dikurangi 7 dikurangi 3, 4. 4 kuadrat 16. 16 per 8 adalah 2. Maka menjadi X min 2 kuadrat per 12 dikurangi 2 sama dengan 1. Oke, saya admit dulu teman yang lainnya. Oke, nah min 2 pindah ros ke sebelah kiri menjadi X min 2 kuadrat per 12 sama dengan 3. Sehingga diperoleh
Ini pindah ruas, ini dikalikan ke sebelah sini kan? Dia menjadi X min 2 kuadrat sama dengan 36. 12 kali 3, 36. Nah, di sini kan dia kuadratik. Otomatis dia menjadi X min 2 itu adalah akar dari 36. Karena akar dari 36 adalah plus minus 6. Artinya ketika min 6 dikali dengan min 6 sama dengan 36, plus 6 dikali plus 6 sama dengan 36 juga. Paham ya? Jadi kenapa jadi plus minus itu jelas ya? Itu dari sini. Terus otomatis selanjutnya X min 2 sama dengan 6 atau X min 2 sama dengan min 6. Silakan dipindah ruaskan satu per satu. Maka menjadi X sama dengan 8 atau X sama dengan min 7. Ini namanya absis ya. X itu adalah absis, Y adalah ordinat. Sehingga titik yang memiliki ordinat 7 itu dia memiliki nilai X 8 atau min 4. Sehingga titik itu terletak di dua tempat, yaitu di 8, min ini 8,7 dan 8, min 4. Nah, 8, min 4. Maka kita kerjakan satu persatu. Ini berapa garis singgungnya, ini berapa garis singgungnya. Sehingga untuk min 4,7 maaf. Ini harusnya min 4 ya, ini bukan 8. Saya ulangi. Nah, harusnya ini hasilnya. Min 4,7 dan 8,7. Untuk min 4,7 substitusikan, masukkan persamaan ini. Turun sini. Maka menjadi X min P kali X1 min P per 12. Ini kan garis singgungnya. Garis singgungnya dikurangi Y min X kali Y1 min X per 8 sama dengan 1. Substitusikan. Ini sebagai X1 dan ini sebagai Y1. Maka diperoleh X min P-nya 2. Ya, pusatnya kan di sini. Ini P, di sini X. Sebentar, saya admit dulu temannya. X min 2 dikali X1-nya berapa? X1-nya min 4. Min 4 kok dikurangi 2. Min Y min 3, 7 min 3 per 8. Hasilnya adalah X min 2 kali ini adalah min 6. Dan ini adalah 4. Kita coret boleh? Kita coret, jadi berapa ini? Ini tinggal minus saja, minus 1. Dan di sini ada tinggal 2. Ini kita coret, ini tinggal 2, ini tinggal 1. Sehingga diperoleh min X min 2 per 2 dikurangi Y min 3 per 2 sama dengan 1. Untuk negatif kita kalikan 1 per 1 di sini. Paham ya? Maka menjadi min X plus 2 per 2 dikurangi Y min 3 per 2. Satunya pindah ruas. Min 1 sama dengan 0. Pertanyaannya, Pak, boleh enggak ini dicoret seperti ini, Pak? Enggak boleh, karena ini dia dalam bentuk penjumlahan. Sedangkan pada bagian ini dia adalah perkalian. Saya hapus. Pada bagian ini. Ya. Selanjutnya, otomatis kita jumlahkan. Min X dikurangi di sebelah sini nggak ada suku yang sekawan. Maka min X, min Y, plus 2 dikurangi min 3, plus 5. Plus 5 dikurangi 2 per 2. Ini harus kita samakan penyebutnya menjadi 2 per 2. Sehingga diperoleh min X min Y plus 3 sama dengan 0. Permisi, saya mau mengadmitkan teman yang baru masuk. Ya. Untuk memudahkan, maka semua kita kali dengan negatif. Sehingga diperoleh X plus Y min 3 sama dengan 0. Kemudian,
Untuk 8,7 sudah kita masukkan ke sini. Maka gunakan cara yang sama dengan ini. Sehingga diperoleh X min P kali X1 min P per 12 min Y min Q, Y1 min Q per 8 sama dengan 1. Maka P-nya adalah 2, Q-nya adalah Q-nya adalah 3. Maka diperoleh X min 2 kali 8 min 2, 8 kurangi 2, Y min 3, 7 min 3 sama dengan 1. X min 2, ini dia ini coret. Jadi berapa? Ini 2, ini 1. 8 dengan 4, ini 2, ini 1. Maka diperoleh X min 2 kali 1 per 2 dikurangi Y min 3 per 2. Ya, X min 2 per 2 dikurangi Y min 3 per 2 sama dengan 1. Maka sama, kita selesaikan dalam bentuk seperti ini juga. Maka menjadi ini satunya pindah ruas, menjadi X min 2 per 2 dikurangi Y min 3 per 2. Karena dia sudah menyamakan penyebut, otomatis ini menjadi 2 per 2 sama dengan 0. Maka menjadi X min Y plus 1 sama dengan 2. Ya, ini 2-nya kita pindah ruaskan menjadi X min Y min 1 sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini kan masih ada 2 tadinya ya. Dipindahkan ruas ke sebelah sini. Oke? Itu tentang garis singgung yang di titik M, titik P. Sedangkan di gradien ini lebih cenderung lebih mudah. Kalian bisa mengerjakannya dan di video saya sudah sangat lengkap. Oke, silahkan kepada kalian yang ingin bertanya. Yang ingin kalian bertanya, silahkan raise your hand, baru kita izinkan untuk bertanya dan buka mic-nya. Silakan. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, berarti sangat paham sekali ya. Suara saya masuk kan? Ayo, Hafidz Rizky. Ada yang bertanyakan? Siapa yang bertanya? Ada? Di sini ada 99 peserta yang ikut. Ada yang bertanya yang lainnya? Ayo. Yazid, suara saya masuk Yazid? Suara saya masuk enggak? Yazid? Masuk, Pak. Oke. Kira-kira yang lainnya ada yang ditanyakan enggak dari penjelasan saya? Ada? Silakan raise your hand. Nazib Syahwal, ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Apanya enggak ada? Nggak ada yang tanyaan, Pak. Oh, enggak ada yang ditanyakan. Wah, yang lainnya ada kira-kira? Ada, Pak. Ada, Apa, Pak. Pak? Gimana Azif? Gimana Azif? Yang Pak Reza, Pak Reza. Saya mau ya. Sebentar. Ini suaranya masih nggak jelas. Oke, maaf Pak Reza, saya mute dulu karena mic-nya tidak jelas. Oke, silakan dimasukkan dulu, mungkin pakai earphone biar lebih jelas, karena tadi suaranya tidak jelas mungkin langsung melalui device kurang jelas. Ada yang ditanyakan jadi Fareza, gimana Fareza? Untuk yang terakhir tadi saya kurang merhatikan tadi, jadi saya masih bingung tadi, Pak. Yang pada bagian ini ya, bentar, jangan dimatikan. Sebentar, saya slideshow dulu milik saya.
Bentar ya, Fareza ya. Yang bagian anu ya? Bagian hiperbola, hiperbola bagian garis Iya, singgung. Pak. Iya, Pak. Sebentar. Saya keluarkan semua aja catatannya ya. Saya share screen dulu. Oke, di bagian mananya yang nggak paham tadi? Diulangi dari awal atau bagian tertentu? Ntar, Pak, ntar. Ntar, lali. Sebentar ya, saya sambil mengizinkan ada yang masuk lagi. Bagian yang terakhir itu nah, Pak, yang paling bawah sebelah kanan itu. Ini. Paling ya ke bawahnya lagi itu nah. Ini kenapa kok ada 2? Ya. Iya, kenapa kok ada 2? Oke, saya coba coret di sebelah sini ya. Itu Ya. kan gini dia. X min 2 per 2 dikurangi Y min 3 per 2 dikurangi 2 per 2 sama dengan 0. Betul kan? Iya. Nah, X kan otomatis ini X sama ini udah nggak bisa diapa-apakan lagi kalau jadi gini, X dikurangi Y tetap sampai sini sudah paham ya? Ya. Nah, min 2 dikurangi min 3 berapa? 1. 1 dikurangi 2 1 plus 1 kan? plus Dia 1, plus ya. 1. Betul ya, plus 1 ya? Ya. Sebenarnya di sini itu masih ada per 2. Di sini 0. Karena hasilnya saya ulangi. Saya tulis ulang saja hasilnya. Hasil perhitungannya itu adalah begini. X min Y plus 1 per 2 sama dengan 0. Betul ya? Ya. Nah, berhubung seperti itu maka semuanya kayaknya ini saya salah ketik dah ini kayaknya nih. Iya, semuanya harusnya dikali dengan 2, ya kan? Untuk menghilangkan ini ya. Ini saya salah ketik ini, harusnya 0 ini. Ini harusnya 0, maka di sini harusnya dia tetap positif. Paham ya? Oh iya, Pak ya. Nah, jadi kesalahan di situ salah ketik aja. Oke. Ada yang lain untuk pertanyaannya? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Untuk yang lainnya saya hide screen-nya. Yang lainnya ada yang ditanyakan? Saya izin minum. Yang lainnya ada yang tanya lagi? Paham enggak? Oke, ada sekitar 101 orang yang masuk di sini. Oke, ada yang ditanyakan kira-kira? Dah, paham ya? Kalau tidak ada yang bertanya, bisa kita akhiri. Dikasih jempol biar saya tahu. Kalau ada tanya silakan di raise your hand. Kalau misalnya sudah bisa kita akhiri, kita dikasih jempol. Sebelum kalian keluar, saya akan download absensinya. Ya, ada yang tanyakan dulu kira-kira? Enggak ada? Enggak ditanyakan? Bisa saya akhiri? Enggak ada ya? Oke, diakhiri ya. Oke. Sebentar. Ada yang nanya, Pak. Siapa? Siapa yang mau tanya? Yudita, Pak, Yudita. Silakan. Iya Pak, saya ingin bertanya untuk rumus jarak kedua fokus hiperbola itu baik yang horizontal maupun yang vertikal itu rumusnya tetap 2 kali C kah Pak? Iya betul, sama. Jadi rumus yang ini ya, sebentar saya nggak perlu share screen ya. Iya. Titik itu namanya jarak itu kan dia baik naik turun kanan kiri
dia tetap positif kalau. Nah, karena dia tetap positif, maka otomatis ya nilai rho-nya sama, ya 2C. Gitu loh. Dia tidak ada yang negatif, dia pasti positif. Ada enggak kira-kira kalian itu masuk jarak perjalanan dari Tenggarong ke Loakulu negatif 5 gitu? Enggak ada kan? Berarti nyemplung gitu. Jadi paham ya? Jadi rumusnya 2C, tetap 2C. Yang lainnya ada lagi? Tidak ada ya? Tidak ada yang tanya lagi? Kalau tidak ada, saya download absensinya. Oke. Saya download, berarti saya tutup sudah. Kalian tidak, yang lainnya tidak saya anggap masuk. Silakan kasih jempol kalian kalau misalnya kita bisa tutup untuk materi ini. Oke. Oke, aman ya? Kita tutup ya? Oke. Sabar. Mantap ya? Oke. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Ada lagi? Ada nih, ada yang nyalakan mic. Ada tanya? Siapa ini? Ada yang tanya? Yang nyalakan mic siapa? Udah nggak ada ya? Oke, tutup ya? Oke, sip. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya minta maaf apabila selama saya mengajar ada tingkah laku saya, ada perkataan saya membuat kalian sakit hati. Insya Allah kita nanti tolong diisi tadi. Semoga itu kita dapat bantuan juga dari kementerian, karena dari Microsoft 365 itu ada bagian itu. Dan saya sudah mengusulkan ke nama-nama kalian, tolong diisi sampai jam 12 nanti, itu ke MGMP Matematika. Jadi saya harapkan nanti kita bisa belajar seperti ini lagi, dengan kuota yang lebih sedikit lagi. Ya, oke, mohon maaf, semoga kuota yang kalian keluarkan dihitung sebagai pahala kalian dalam menuntut ilmu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live, semuanya akan mati. Terima kasih banyak ya. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya live. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.